Tuhan memberikan waktu yang sama kepada manusia 24 jam dalam satu hari, tidak lebih dan tidak kurang. Namun sayangnya masih ada orang yang tidak menggunakannya dengan baik, bahkan ada yang sengaja menghamburkan waktunya dengan sia-sia. Di era informasi seperti ini, hidup manusia seakan sulit untuk dipisahkan dari internet. Setiap hari kita bekerja mencari informasi melalui internet, sekaligus juga memanfaatkan koneksi internet untuk terhubung dengan orang lain melalui sosial media. Namun banyak di antara kita yang sampai lupa waktu saat berada di depan komputer atau saat mengakses internet atau sosial media melalui smartphone kita. Baik itu hanya sekedar melihat sosial media, bermain game, atau melakukan hal lainnya. Artinya, dalam setiap tindakan kita, termasuk dalam interaksi dengan sesama, kita perlu memperhatikan penggunaan waktu. Gunakan setiap kesempatan pergaulan kita dengan orang lain sebaik mungkin. Waktu kita tidak banyak, tetapi seringkali kita menghamburkannya untuk hal yang kurang bermanfaat bagi pertumbuhan kerajaan Allah. Ketika kita mau menggunakan waktu yang ada sesuai dengan kehendak Tuhan, itu berarti kita menyerahkan hidup kepada Tuhan dan mempersilahkan Tuhan untuk melakukan apa saja yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dalam hal ini, kita perlu melatih dan mempersiapkan diri kita karena Tuhan bisa saja mengizinkan kita menderita jika hal itu dapat meningkatkan kualitas iman kita. Yang terpenting adalah ketika kita menderita karena kebenaran dan bukan karena kejahatan atau kesalahan kita sendiri. Setiap orang memiliki kegiatan dan pengaturan waktu yang berbeda-beda. Namun, biarlah belajar untuk memanfaatkan waktu yang kita miliki dalam hidup ini untuk melakukan hal-hal yang seharusnya kita lakukan. Mintalah tuntunan dari Roh Kudus agar kita dapat mengatur prioritas waktu kita dengan baik. Terlebih lagi, untuk hal-hal yang berdampak pada kekekalan. Alkitab juga menginginkan kita menggunakan waktu kita dengan bijaksana. Arti bijaksana dalam hal ini adalah menggunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya sesuai keinginan Tuhan, bukan keinginan kita. Waktu tidak bisa ditabung atau ditumpuk. Apa yang sudah berlalu tidak dapat kita tarik kembali, dan waktu yang tak direncanakan dengan baik akan berlalu begitu saja, tanpa membawa kita lebih dekat kepada tujuan Kristus. Mari bangun kebiasaan untuk mengatur waktu. Apakah kita sudah menyusun rencana sebelum hari dimulai? Pastikan hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini kita punya perencanaan untuk setiap kegiatan kita. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Efesus 5 ayat 15-16. Tuhan Yesus memberkati.